Mana Mola, Kak? Mola kan. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Selamat hari Minggu. Sebentar ya, di sini Kakak Sarinya mati lampu. Bentar aja. Oke. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita mau menggerakkan tangannya. Oke, halo selamat hari Minggu semuanya. Aduh, maaf ya agak lama tadi soalnya di tempat Kak Sari mati lampu nih. Ada nggak sih di tempat kalian yang mati lampu juga? Ada nggak? Nggak ada ya? Iya nih tempat Kak Sari mati lampu, jadinya gelap deh Kak Sarinya ya kan. Terus susah jadinya kita berkomunikasi. Suara Kak Sari kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran bagus ya suaranya ya. Ada yang baru bangun nih kayak. Belum pada mandi. Ya, itu si ini. Oh, Fiona ya Gamal udah siap-siap. Gamal udah mandi belum itu? Udah mandi. Terus ini siapa ini lagi? Halo Kevin, selamat hari Minggu. Halo Kak. Ih, seneng deh liatnya lagi minggu ini siapa lagi di sini ya? Saskia mana nih kok ininya rambutnya warna biru nih tiba-tiba. Oke, kakak mau lihat dulu siapa sini. Oke, Rafael belum aktifkan kameranya ya. Yuk, siapa lagi? Kita mau denger-denger. Kita akan mulai ibadah kita sekitar 5 menit lagi ya, sayang ya. Nah, sebelum kita mulai, kita belajar lagunya dulu. Nih ya, Kak saya mau sharingkan lagunya. Kita mau pelajarin dulu lagunya, ya. Ada yang udah tahu sih sebenarnya lagunya, tapi kita nggak salah kan kalau kita pelajarin dulu ya. Oh.
ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Kita latih dulu lagunya ya. Dan bareng anakku, Bapak rindu berseri. Kau tinggal Udah, Ma. Sudah. Udah bisa lagunya? Gampang ya? Gampang nggak lagunya? Oke. Iya. Sebentar ya sayang ya. Kak Sari mau lihat dulu siapa yang belum datang ini ya. Berawan. Oh? Sepertinya kurang kuat lagunya, Kak. Kurang kuat lagunya. Aduh, Kak Ika bilang tadi harusnya lagunya kuat dong ya Kak Sari buat ya. Apa? Kurawan. Oke. Sebentar ya, Kak Sari lagi WhatsApp satu dulu. Oke. Mana ya tadi kemarin ya? Oke. Lagunya nggak susah kan yang itu? Mundur aja. Oke, kalau gitu kita akan mulai ibadah kita. Sebentar ya, agak mati lampu sih Kak Sari, nggak bisa ngelihat apa-apa ini. Susah. Oh, lampu. Kenapa sih kamu lampu harus mati? Ya. Wih. Mana deh ini? Kelihatan Kak Sari. Belum datang ya. Bentar ya. Tahu aku. Aku satu. Oke, kalau begitu mari kita mulai ibadah kita, adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu kembali semuanya. Suara Kak Sari jelas ya? Oke, kalau begitu Kak Sari senang sekali hari ini kita akan beribadah lagi. Nah, hari ini tema ibadah kita itu yaitu menyayangi ibu. Tapi bisa juga kita hari ini mau mengaplikasikannya dengan menyayangi orang tua, ya kan? Kevin sama ini Titi punya kumis nih. Oke, iya. Nah, sekarang kita akan angkat satu pujian, judulnya ada yang tahu nggak ya? Ayo, lagu apa ini? Yang masih ingat? Ayo. Bagus sekali. Iya, istirahat. T-A-A, T-A-A. Yuk kita mau angkat pujian kita. T-A-A, T
taat. Kak Sari akan share, kita angkat kerja kita sama-sama. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. Taat, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Dengar pada mama papa. Nasihat mereka selalu taat. Mari semua yang memuji nama Tuhan. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Mama Papa. Nasihat mereka selalu mari kita belajar taat. Ayo, semuanya. Saya mau dengar-dengaran kepada mama papa. Nasihat. Oh, sorry, maaf kakak pencet sayang. Maaf. Taat. Mari kita belajar taat. Ayo, semuanya. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau seperti Yesus. Dengaran kepada mama papa. Nasihat mereka selalu mari sama-sama Mau bilang taat. Yeay, taat. Siapa yang mau jadi taat di sini? Ada yang mau belajar taat? Yes. Kak Sari semuanya juga pengen belajar taat ya. Luar biasa. T-A-A-T, taat. Hari ini kita mau belajar taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, ya kan? Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk ke fotum semuanya. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya ya. Yang kalau masih ngantuk-ngantuk, aku nggak mau ngantuk, aku mau dengar firman Tuhan hari ini, oke? Yuk kita mau fotum semuanya. Oke, sekarang kita siapkan hati kita, sikap kita, pikiran kita. Kita mau ibadah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalanya, kita mau masuk dalam fotum dan doa. Fiona, Ray, Gamel. Oke, mari kita ambil sikap yang baik ya, mau beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkaulah Allah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan, sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam ibadah kami ini. Hadapkanlah wajah-Mu supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke, silakan Kak Sari. Amin. Oke. Apa tadi yang berdoanya nggak taat ya? Nggak taat ya. Tapi semuanya berdoanya taat kok. Oke. Baik, kita akan mengingat ayat hafalan kita hari ini dan juga kita akan membaca ya kira-kira 10 firman Tuhan hari ini. Kita ambil ayat yang berapa ya gitu. Ambil yang keberapa. Nah, hari ini Kak Sari, walaupun minggu lalu mungkin tidak berurutan ya. Nah, hari ini Kak Sari pengen ambil yang paling spesial yang dengan tema kita hari ini. Tapi sebelumnya, yuk kita mau angkat pujian kita hari ini. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Ada yang tahu lagunya? Tadi kita udah latih di awal ya kan. Nah, lagunya bercerita tentang bagaimana kasih seorang bapa kepada anaknya. Ya, yang juga menggambarkan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemas, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anakku pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku,
Oke, iya itu tadi dia lagu Anak Bungsu Pergi ke Negeri Orang ya. Jadi kira-kira siapa nih yang suka salah ya? Tapi tetap dimaafkan ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya. Kita akan menghafal ayat hafalan kita hari ini, yaitu yang diambil dari Amsal 23 ayat 24. Kita hari ini mau baca sama-sama ya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Oke? Bisa kita baca sama-sama? Semuanya? Bisa. Kenapa dia berbisik kepada Kak Sari? Bisa gitu. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 2, 3. Semuanya diaktifkan mikrofonnya sayang. 2, 2, 3. Ya. Ayah seorang yang benar akan sorak-sorai yang memperanakan orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Ya, good job. Iya. Sekarang sekali lagi ya, yang laki-laki aja. Coba yang laki-laki yuk. 1, 2, 3. Ya. Ayah seorang yang benar dan bersorak-sorai yang memperanakan orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Bagus. Yang perempuannya yuk. 2, 2, 3. Ya. Bubuk pipis papi. Saya seorang yang benar akan memperanakan orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Yeay, bagus sekali semuanya. Baik, setelah ayat hafalan, kita akan baca dulu kira-kira hari ini titah keberapa. Nah, karena hari ini spesial, Kak Sari akan kita akan baca titah ke-5 khusus hari ini ya. Titah ke-5 karena firman Tuhan hari ini akan berhubungan dengan firman Tuhan hari ini. Yuk, titah ke-5 yuk sama-sama. Ya, ikuti Kak Sari ya. 2, 2, 3. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Siapa yang di sini yang dihormati? Kita harus menghormati siapa? Siapa? Ada Ibu Good job. Bagaimana dengan Ibu Guru? Nggak usah dihormati? Hormati juga, ya kan? Karena kan itu juga orang tua di sekolah ya. Nah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita juga bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita, terutama ayah dan ibu. Oke, good job. Wah, pinter-pinter sekali adik sekolah minggu hari ini. Yuk, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan tentang menyayangi ibu dan menyayangi orang tua dari Kak Dharma. Kita mau angkat pujian kita bersukacita karena kita masih diberi kesempatan ya sama untuk bersama orang tua kita, sama seperti kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, kita angkat pujian kita, kasih Yesus. Sorry, maafkan. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan.
sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus 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 manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oke, kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dharma. Oke, halo, selamat hari Minggu semua, adik-adik selamat Minggu. Halo, Tizar, Tivona, Kevin, Fiona, Ray, Gamal, Nathan, Rafael, Jonathan, Jabes, Kirana, Olivia, Brian. Siapa nama adiknya itu? Aduh, kakak udah hampir lupa ini. Fania ya? Brian, Fania, Dominik, Sini. Graha, Aileen, Petrus. Oke. Ternyata yang hadir hari ini hampir 20 orang ya. Oke, kita dengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa supaya Tuhan yang pimpin kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari Minggu ini, di pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan lewat Zoom ini kiranya Tuhan menolong kami, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya bisa mengerti firman Tuhan, agar kami menjadi anak yang mengenal Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami juga semakin mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini. Di sini yang sudah siapkan Alkitabnya siapa ini? Siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Ayo tunjuk tangan dulu. Siapa yang oke? Kevin dan Rani udah siapkan Alkitabnya. Tizar mana Alkitabnya? Tizar dan Tivona. Alkitabnya udah disiapkan, Nak? Mana? Masih tersimpan? Alkitab. Nggak bawa Alkitab ya. Lain kali dibawa Alkitabnya. Oke, Tizar. Graha, Alkitabnya mana? Alkitab. Oke, Kevin, Alkitabnya? Udah tadi ya. Oke, Rai udah sama si Gamal udah lengkap Alkitabnya, langsung ditunjukkan. Jonathan? Mana Alkitabnya? Oke, mantap. Brian, nampak langsung Alkitabnya cantik dia. Oke, Sarah, mana Alkitabnya? Oke, Olivia, mantap. Rafael, mantap. Nathanael, mana Nathan ini? Oke, mungkin ada gangguan ya. Petrus, mana Alkitabnya Petrus?
Belum bilang. Ini. Oke. Mantap. Ternyata semua punya Alkitab ya. Oke. Kita buka Alkitabnya dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas. Perjanjian baru. Iya, betul, perjanjian baru itu. Oke. Sudah dapat? Kita harus buka Alkitab kita ya, supaya terbiasa buka Alkitab. Nanti lihat dari handphone, Alkitab nggak tahu lagi bukanya gimana ya kan? Biasakan buka Alkitab. Udah dapat. Sayang Alkitabnya cantik-cantik nggak dibuka. Lukas berapa, Kak? Lukas 11. Ayat 27 sampai 28. Cuma 2 ayat. 28. Dapat, Kak. Oke, sudah dapat ya. Kakak mau ayat 27 itu laki-laki yang membaca. Kemudian ayat 28 yang perempuan yang membaca, ya? Oke, kita mulai sebentar ya. Oke, kita mulai sekarang ayat 27. Jadi kalau yang nggak ada Alkitabnya di situ bisa dilihat di sini, di layar kita ini. Ya, yang ada Alkitabnya boleh baca dari Alkitab, boleh dari sini. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Yang pertama, laki-laki. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Oke, sekarang ayat 28 yang perempuan. Oke, 1, 2, 3 ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita ya. Oke, kakak mau nanya nih, pernah nggak anak sekolah minggu mendengar orang tuanya yang suka membangga-banggakan anak mereka? Coba, siapa yang pernah dengar orang tuanya membanggakan dirinya? Misalnya, si Fiona itu pintar loh, dia pintar menyanyi misalnya, atau dia mau membantu aku. Siapa yang pernah mendengar kalau orang tuanya itu pernah membanggakan dirinya? Ayo, coba dulu. Oke, Brian. Pernah? Apa katanya? Apa kata mama yang membanggakan Brian? Gak kedengaran suaranya Bang Brian. Coba mic-nya gimana? Apa Kak Dharma aja yang nggak dengar ya? Kak Sari dengar nggak? Enggak. Coba ulang Bang Brian. Nggak kedengaran suaranya, Nak. Oke, kalau enggak ya, kalau yang lain gimana? Ada ya? Oke, silakan. Ada enggak di sini pernah mendengar orang tuanya yang suka membangga-banggakan dirinya? Ada enggak? Oke.
Silahkan, Fiona. Pernah dengar? Pernah dengar mamanya membanggakan Fiona? Pernah, Kak. Apa katanya? Berarti kelihatan ya? Ya. Sebentar tempat lalu maka harusnya kamu ke situ. Apa kata mama sayang? Membanggakan. Ayo. Semoga Fiona bisa juara 1 ya. Oh iya, berarti Fiona pernah juara ya? Pernah, Kak. Oh, oke. Si Oh. Ray Aku. pernah dibanggakan mamanya? Belum. Belum. Nggak apa-apa ya, nanti bisa dibanggakan. Oke, yang lain ada nggak? Aku. Anak sekolah minggu ini. Aku. Brian. Aku. Siapa itu aku katanya? Kakak nggak kelihatan wajahnya. Nugraha. Oke, silahkan Bang Graha. Apa kata mamanya? Mama, kan hari itu beli kue ulang tahunku pas aku ulang tahun. Jadi aku males balik lah. Nah, Aku beli kue ulang tahun mama dari celenganku. Itu aja. Ya kecil. terus? Terus dibilang mama makasih. Ini Luar biasa ini nggak Bang Graha. Kakak pun lihat itu kebanggaan orang tua itu dari mana? Lewat status mama itu. Berarti kita juga mengungkapkan bagaimana senangnya punya anak yang baik, yang perhatian, ya kan Bang Graha? Oke, masih ada? Bangga. Oke, masih ada? Adik-adik semua, supaya cerita ini bisa terdengar bagus dan cerita firman Tuhan kita bisa dengar. Apa yang berbicara, Aku sering dibilang mama, yang enggak berbicara menjawab, boleh dimatikan mic-nya ya nak ya, supaya bisa kedengaran teman-temannya. Ada lagi? Biar siapa itu siapa? Menceritakan. Siapa tadi lagi yang mau bilang? Oh, Bang Graha masih. Enggak. Siapa lagi? Oh, si Ray. Aku bilang mama nggak susah makan. Oh, nggak susah makan. Iya. Ternyata supaya kita sehat itu, orang tua itu senang kalau anaknya mau makan. Jadi nggak susah makan, merupakan kebanggaan orang tuanya. Udah cepat besar kan? Oke, ada lagi yang mau cerita? Siapa lagi yang pernah dibanggakan mamanya? Jangan oleh Udah. Kak Fiona matikan mic-nya nak kalau nggak mau bicara nak. Yuk matikan ya biar nggak bising ya. Oke. Nah kalau nggak ada lagi nanti pertanyaan berikutnya mungkin bisa kalian jawab. Atau teacher mau ngomong? Ada itu tangannya di situ, angkat tangan. Teacher mau bicara? Kalau enggak ya, enggak apa-apa. Baik. Nah, kalau orang tua itu yang suka membangga-banggakan anak mereka, biasanya orang tua kita itu akan menceritakan segudang prestasi yang dicapai oleh anaknya. Prestasi itu apakah belajar aja, Kak? Enggak. Prestasi yang bagus atau perilaku yang baik itu bisa juga diceritakan mamanya kepada teman-temannya. Misalnya nih, kalau jumpa temannya cerita tentang anak-anaknya.
Kayak mana ya? Aku punya anak begini. Dia baik sekali. Dia membantu aku di rumah. Tanpa disuruh, dia sudah menyapu rumah. Nah, datang mama yang satu lagi. Aku kalau pulang pulang kerja, rumahku sudah beres dibuat anakku, misalnya. Terus ini walaupun daring, tapi anak-anakku mau belajar dengan baik. Itu merupakan kesenangan ibunya. Dan lain-lain banyak yang dibanggakan. Oke, yang kita baca hari ini adik-adik semua adalah siapa yang berbahagia dan kenapa berbahagia. Terus di ayat 27 kalian lihat tadi atau lihat di Alkitabnya masing-masing ya. Judulnya di situ siapa yang berbahagia. Nah, perempuan yang ada di cerita ini menyampaikan pujian yang disampaikan kepada Yesus dan ibunya. Apa pujian tentang Yesus dan ibunya? Masih ingat nggak cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu masih ada yang ingat nggak tentang apa? Coba. Karena ini berkaitan dengan yang minggu lalu. Yang ibadah minggu lalu. Coba. Siapa yang masih ingat? Tentang Yesus di Bait Allah. Oke, tentang Yesus di Bait Allah. Ngapain Yesus di Bait Allah? Menjawab pertanyaan semua iman besar di situ. Ya, ini Petrus yang bicara ya. Saya tidak kelihatan Petrus ini. Oke, ada lagi yang lain? Yang masih ingat tentang firman Tuhan minggu lalu? Fiona masih ingat minggu lalu? Hilang di Bait Allah. Oh, Yesus itu hilang di Bait Allah katanya. Oke, masih ada yang ingat lagi? Yang ibadah minggu lalu ini pasti kalau diingat-ingat, pasti nggak? Dicari orang tuanya. Oke, ya Yesus yang dicari orang tuanya. Nah, ini berkaitan dengan minggu lalu. Berapa tahun Yesus itu yang pergi ke Yerusalem bersama Maria? 12 tahun. Iya, 12 tahun. Berarti masih SMP lah itu ya. Nah, jadi kebiasaan Maria ibunya dan Yusuf ayahnya, Yesus itu setia kepada Tuhan. Ya, dia setia kepada Tuhan. Buktinya apa? Mereka mau beribadah, merayakan Paskah, menempuh sejauh hampir 172 km. Jadi waktu yang sangat lama. Kemudian, kenapa Yesus memuji Tuhan Yesus? Kenapa perempuan itu memuji Tuhan Yesus? Yang pertama, kalau kita lihat minggu lalu itu adalah Yesus itu semakin besar, semakin baik, semakin bijak. Ya, Yesus itu semakin besar, semakin bijak. Nah, kemudian ternyata itu terjadi di saat ini, di renungan kita hari ini. Apa yang dilakukan Yesus sebelum perempuan itu berbicara? Dia mengajarkan banyak hal. Apa yang diajarkan Yesus? Ya, yang diajarkan Yesus, yang pertama adalah, ya, coba kakak buka dulu ya. Yang diajarkan Yesus itu adalah tentang berdoa, kemudian mengusir roh jahat, mendoakan orang lain, menyembuhkan yang sakit. Jadi dia itu sudah jadi guru, jadi dokter, jadi imam seperti pendeta, menasihati orang lain, mendoakan. Itu yang Yesus lakukan. Terus kok bisa Yesus lakukan itu ya? Apa belajar dia dari sekolah kedokteran? Kemudian apa yang bisa yang Yesus lakukan? Dia bisa mengajar. Kok bisa dia jadi guru ya? Apakah dia kuliah dulu? Enggak. Tapi kemana dia belajar? Dia belajar dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Sehingga dia bisa mengajari orang-orang yang ada. Bisa menghibur orang yang sedih, menyembuhkan yang sakit, dan menolong orang banyak. Nah,
Hal itu disaksikan oleh perempuan itu, ya. Disaksikan oleh perempuan itu. Sesaat Yesus masih berbicara, tiba-tiba langsung datang dia. Perempuan itu bilang, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Kenapa? Ternyata kebahagiaan dari seorang ibu itu adalah melihat anak-anaknya menjadi sukses. Ya. Apa kesuksesan anaknya itu? Oh, bisa tampil di depan. Ya kan? Bisa berbicara kepada orang yang hebat. Yesus kan lakukan itu. Kemudian bisa menyembuhkan. Coba nih, kalau si Tijar bisa berbicara di hadapan orang banyak, mengajarkan hal-hal yang baik, kan hebat, bisa berbicara dengan benar. Nah, itu dipuji-puji oleh perempuan itu yang saat itu Yesus masih sibuk, ya. Jadi dia memuji Yesus dan ibunya. Nah, nggak mungkin Yesus ini bisa seperti ini kalau ibunya nggak baik. Kisah Yesus minggu lalu, ternyata Yesus itu dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Kalau saat ini kita dibawa orang tua ke gereja. Untuk apa di gereja? Main-main kah? Bisa main-main setelah ibadah, ya. Tapi beribadah. Beribadah itu melatih kita untuk bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan. Lewat apa? Mendengarkan firman Tuhan. Dari situ kita belajar mengasihi, kemudian banyak tahu hal apa yang Tuhan senangi, ya. Dan dengan seperti itu, berbahagialah ibu kita, orang tua kita yang melahirkan kita menjadi anak yang hebat, yang taat kepada Tuhan. Kemudian, mengapa ya? Apa yang dilakukan Tuhan ini? Kenapa Tuhan Yesus? Halo, ada yang bicara ini? Ada tadi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Mengapa orang perempuan itu memuji Yesus? Tadi udah kakak jelaskan kan. Apa yang Yesus lakukan itu merupakan kesuksesannya. Hebat, anak yang hebat. Di atas 12 tahun dia banyak melakukan banyak hal. Kemudian bayangkan Yesus itu masih muda tapi bisa mengalahkan perdebatan antara profesor-profesor lah saat itu yang sudah belajar banyak tentang firman Tuhan tapi bisa dikalahkan oleh Yesus. Coba kalau minggu lalu itu di Lukas itu yang kalau renungan minggu lalu ternyata Yesus itu makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Nah, dia perempuan itu menyaksikan bagaimana Yesus itu baik, kemudian pintar. Ternyata Yesus itu disenangi Tuhan, kemudian disenangi oleh manusia. Berarti kalau manusia lain suka, apalagi orang tuanya kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, Yesus itu ternyata tumbuh sehat dan maksimal. Jadi Yesus itu kalau Graha tadi bilang, mamaku suka kalau aku enggak susah-susah disuruh makan. Supaya kita sehat, berarti kita harus makan yang teratur, makan yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, maka tumbuhlah badan kita ini maksimal. Coba kalau sakit-sakitan, nggak bisa ibadah, susah lah. Aduh, sakit perutku, katanya. Sakit kepalaku. Gimana aku ibadah? Nah, terus kalau kita sakit, gimana mau sekolah? Aduh, aku sakit perut, aku nggak bisa jawab ujian ini. Nah, kan? Jadi tubuh kita itu harus sehat. Ternyata Yesus itu semakin hari semakin tumbuh besar, terus tambah sehat, kemudian tumbuh besar.
karena dia makan yang bergizi. Kemudian kalau di ayat 28 dikatakan, siapa sebenarnya yang berbahagia? Kalau versi dari perempuan itu yang berbahagia ketika anak-anak itu bisa dibanggakan. Tapi versi Tuhan itu apa ya? Nah, tapi sebelum itu, apa itu bahagia? Ya, bahagia itu adalah perasaan senang, tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan, termasuk repetan mamanya kan? Kalau mana bisa kita bahagia kalau mamanya merepet-repet kan? Pasti gak bisa bahagia. Kalau bisa bahagia itu adalah bisa bebas dari segala hal yang menyusahkan. Kemudian kapan kebahagiaan itu datang? Apakah dicari seperti mencari uang? Apakah kita itu bisa bahagia ketika uang kita banyak? Kemudian kita bisa jadi presiden? Bisa bahagia pas uang kita banyak. Bahagia uang banyak ya? Oke. Ada yang seperti itu memang. Ada yang kalau dia punya handphone. Tapi orang kaya sebelah sana. Oh, bukan orang kaya sebelah sini ya? Enggak ya? Oke. Banyak orang yang bahagia itu karena ada rumahnya cantik, handphonenya bagus. Usahanya. Oh, ada usahanya. Kemudian cantik wajahnya, ganteng dia. Ada yang kayak gitu. Tapi bagaimana yang Tuhan inginkan? Nah, kebahagiaan dari sisi Yesus ya, dari versi Yesus. Ternyata orang yang bahagia itu kalau pandangan Yesus adalah yang mendengar. Yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian apalagi? Mau memeliharanya. Berarti kita akan berbahagia ketika kita mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Makanya dikatakan di ayat 28, yang berbahagialah adalah mendengar dan melakukan firman-Nya. Pasti bahagia. Kemudian pendengar dan pelaku firman pasti tidak gila harta dan kuasa. Nah, kalau harta dan kuasa itu hanya untuk mempertahankan hidup. Tetapi karena hidup syukur kepada Sang Sumber segalanya, yaitu Tuhan kita yang mencukupkan apa yang kita butuhkan, menghibur kita ketika kita sedih, menyembuhkan kita ketika kita sakit. Nah, itulah Tuhan kita. Dia menghendaki ketaatan, bukan pujian. Nah, kalau ke pertama tadi, siapa yang suka dipuji ataupun siapa yang pernah dipuji-puji mamanya? Ada yang menjawab ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kita memang butuh itu. Tapi kebahagiaan yang diinginkan Tuhan Yesus itu adalah mendengar, memelihara firman-Nya. Nah, bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan lewat membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab. Kemudian memelihara firman Tuhan bagaimana? Melakukan apa yang sudah kita baca ini. Misalnya tadi kan di pembacaan titah tadi, apa kata Kak Sari? Apa yang kita bacakan? Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, betul. Nah, ini dia. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu? Coba nih, kita berusaha menyenangkan hati guru kita di sekolah. Padahal orang tua kita nggak kita dengarkan di rumah. Padahal mama dan bapak kita itu adalah guru pertama di rumah loh. Apakah orang tua kita itu tidak mengajarkan kita bagaimana makan, ya kan? Bagaimana pertama berjalan? Siapa yang ngajari kita? Mama dan bapak kita. Jadi makanya di dalam titah itu ada itu. Karena orang tua itu menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Wakil Tuhan di dunia ini. Berarti nasihat-nasihat orang tua itu didengarkan. Ya. Kenapa bisa jadi wakil Tuhan? Karena dialah yang memberi kita makan. Ya kan? Dia yang menyayangi kita.
Dia yang menyekolahkan kita. Kalau kita sakit, dialah yang membantu kita supaya sembuh. Nah. Kemudian, apakah Ibu Yesus berbahagia? Ya, berbahagia Ibu Yesus. Kenapa? Karena yang pertama sekali yang Ibu Yesus lakukan adalah, siapa Ibu Yesus? Tahu nggak siapa Ibu Yesus? Maria. Bukan Marta? Kan. Bukan ya. Oke. Ibu Yesus itu Maria berbahagia bukan karena anaknya, tetapi berbahagia karena ia tekun mendengarkan dan memelihara dan melaksanakan firman Allah. Ya. Yesus juga katakan itu. Ya. Berarti pandangan Maria dengan Yesus itu sama. Yang paling utama membuat kita bahagia adalah kita menjadi pelaksana. Kita mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, ini pertanyaan buat adik-adik sekolah minggu ini. Ini pertanyaan buat kalian ini. Kakak mau catatkan di sini. Ya. Apa nih? Bagaimana membuat hati? Coba, bagaimana membuat hati ibu kita bahagia? Kakak mau tanya satu persatu. Jawabannya satu aja, satu orang. Siapkan jawabannya ya. Kalau jumpa di sekolah minggu tadi udah aku kasih satu persatu ini apa namanya? Apa yang coklat itu? Udah, jajanan pun tak ingat lagi kakak ini. Pasti kakak kasih hadiah. Oke, pertanyaan ini kepada semua sekolah minggu dan wajib menjawabnya semua. Oke. Mulai dari atas. Bagaimana membuat hati ibu kita bahagia? Bang Graha. Oke, Bang Graha silahkan. Bagaimana caranya? Kan membahagiakan mama, menyapu rumah, mengepel rumah, membersihkan rumah. Oke. Bagus sekali. Oke. Sekarang Fiona. Satu aja. Bagaimana membahagiakan? Mendengarkan. Oke, mendengarkan orang tua. Oke, Rai. Bagaimana membahagiakan namanya orang tuanya? Tidak buat masalah. Oh, tidak buat masalah. Gamal. Gamal? Tidak manja. Oh, tidak manja. Oke, bagus. Sekarang Kak Nope, bagaimana membahagiakan hati orang tua, nak? Aduh, sakit. Mendengar nasihatnya. Oke, bagus mendengarkan nasihatnya. Kemudian Sarah. Tidak melawan ibu. Oke, tidak melawan ibu ya. Nathan. Tidak melawan orang tua. Oke, tidak melawan orang tua ya. Tisar, di mana Tisar ini? Berondok dia ya. Tisar, Tipona, wah. Oke, bagaimana caranya membahagiakan mama sama bapak, nak? Membersihkan kamar mandi, mengerjakan PR, membantu mama. Iya, mantap ya. Waktu ke sekolah. Banyak banget ya. Oke, Tipona sekarang. Tipona Kak mau tanya ini. Bagaimana caranya, sayang? Mama. Membantu opung. Membantu opung. Karena opung itu orang tuanya mama ya kan? Orang tuanya bapak misalnya. Oke, terima kasih Kak Olivia. Merapikan ibu. Kak Olivia. Oh iya. Memasak selera ibu. Memasak selera ibu. Udah bisa masak? Dikit-dikit. Wih,
Mantap. Kelas berapa Olivia ini? Kelas 4 ya? Waduh, bahagialah mamanya ya kan. Sekali-sekali mamanya perlu istirahat, dilayani ya kan. Oke, bagus sekali. Kemudian siapa lagi? Jonathan ya. Jonathan tadi mana ya? Jonathan bagaimana? Duduk bagus. Bantu mama membersihkan rumah. Oh, membantu mama membersihkan rumah. Jabes? Jabes? Lalu dia Kak. Oh, Kirana? Males menjawab dia Kak. Malas menjawab. Oke. Rafael? Bang Brian? Gak kedengaran, Nak. Gak kedengaran. Gak kedengaran, sayang. Oke, Rani. Belajar dengan giat. Oke, belajar dengan giat. Oke. Kak Sophia. Mengajarkan membantu ibu. Mantap. Aileen. Mana si Aileen ini? Bagus dua-duanya ya. Apa? Oke. Ya, itu. Ada lagi yang belum dipakai? Bilang. Sofi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ya. Ternyata kalian pintar ya, menjawab bagaimana supaya orang tua kita senang. Adik-adik sekalian, nih kakak mau mencoba memberikan tips bagaimana supaya orang tua kita itu senang. Yang pertama itu adalah mau diajari. Ya, mau diajari. Semua kita ini kan masih anak-anak. Belum ada 13 tahun ya kan. Jadi masih butuh sekali orang tua. Kemudian yang kedua, orang tua itu suka kalau kakak beradik itu rukun. Nggak berantem-berantem, nggak main rebut-rebutan. Yang ketiga, kalau misalnya sudah selesai bermain, kita harus membereskan mainan kita. Yang ketiga, yang keempat ya, kalau kita bangun tidur, kita harus membereskan tempat tidur kita. Nah, membersihkan, membereskan tempat tidur kita. Kan kita yang meniduri. Supaya apa? Supaya terbiasa. Sehingga sampai besar lagi tidak perlu orang lain membereskan tempat tidur kita. Yang keempat, belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya hidup kita ini nanti terarah, berguna. Ya. Kemudian yang kelima, apalagi bagaimana supaya orang tua kita senang. Yang kelima itu adalah mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Oke, kakak mau bagikan ini ada video singkat ya tentang bagaimana
tidak menghormati orang tua kita dan bagaimana orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Ya, sebentar ya. Kelihatan enggak? Belum ya? Belum. Belum ya? Belum, Kak. Bentar ya. Begitu banyak yang Ibu beri, terlalu Begitulah kadang-kadang orang tua kita itu berjuang untuk kita. Happen with you.
Ya kan? Dari video tadi bagaimana seorang ibu berusaha supaya anaknya itu sekolah, punya baju, punya pakaian. Dan ketika kesusahan, siapa yang pertama menolong kita? Yaitu orang tua kita, ibu kita. Nah, dari situ kita belajar bagaimana Tuhan sangat menyayangi kita lewat orang tua kita. Coba kalau nggak ada orang tua kita bagaimana? Siapa yang menolong kita? Memang ada yang menolong kita, tapi tidak sebaik orang tua kita. Ya, begitu juga Tuhan itu menyayangi manusia ini, sama seperti Bapa mengasihi anaknya. Jadi kita sebagai anak-anaknya menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Semakin hari semakin baik, banyak pelajaran didapatkan itu dipraktekkan supaya kita menjadi anak yang disenangi Tuhan, disenangi orang tua, disenangi teman-teman. Jadi kita jadi anak yang bisa membantu orang lain lewat perbuatan kita. Ya, adik-adik semua, Tuhan berharap kepada kita hari ini supaya kita menjadi anak yang taat kepada ibu kita, menyayangi orang tua kita. Supaya apa? Panjang umur kita, panjang umur orang tua kita. Dan kita berbahagia lewat orang tua kita. Jadi kalau ada orang yang mau memarah-marahi mamanya, hati-hatilah. Ya, hati-hati supaya apa? Jangan lakukan itu. Karena apa? Masa kita marah-marah kepada orang yang menyayangi kita? Gak boleh. Apalagi melawan orang tua. Ya, termasuk guru-guru di sekolah. Kakak abangnya yang lebih besar dari kita. Oke, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua. Amin. Kita berdoa. Oke, tutup matanya, lipat tangannya supaya kita berdoa, memohon kekuatan pada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kami dan juga menjadi anak-anak yang berbahagia ketika kami bisa melakukan kehendak Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dan juga mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu saat ini yang kadang-kadang masih malas-malasan untuk beribadah. Tuhan tolong mereka supaya mereka terbuka hatinya mau ikut beribadah bersama dengan kami. Adik-adik kami yang setia, yang setiap minggu mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka bertumbuh di dalam imannya dan juga kesehatan mereka. Tuhan berkati. Dan juga studi mereka, kiranya Tuhan menolong mereka di masa-masa saat ini yang agak sulit Tuhan karena masa pandemi ini tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya, tidak bisa bermain seperti dulu. Kiranya Tuhan menolong mereka di rumah, belajar di rumah. Tuhan tolong orang tua kami yang mengajari kami, anak-anak sekolah minggu ini, supaya sabar, dan bisa juga kami belajar dengan orang tua kami. Tuhan tolong orang tua kami di dalam mereka mencari makan, mencari rezeki untuk kebutuhan kami. Berkati mereka Tuhan, sehatkan mereka, dan berikan mereka selalu penghiburan ketika mereka susah. Dan ajarlah kami, anak-anak ini bisa menghormati orang tua kami, menghargai dan mengasihi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami kalau saat ini mereka ada yang sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka makan. Orang tua yang merawat mereka, kiranya Tuhan tolong supaya bisa teman-teman kami sembuh. Dan kalau ada orang tua kami juga yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka.
Tuhan Yesus kan berdoa buat persiapan Natal untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami supaya nanti pada perayaan Natal kami bisa merayakan Natal dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Sari. Itu tadi firman Tuhan yang udah kita dengarkan ya adik-adik ya. Baik, nah kita hampir di akhir acara ibadah kita hari ini ya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kak Sari mengingatkan kembali persembahannya boleh dikumpulkan ya, bisa ditransfer melalui bantuan orang tuanya atau juga kalau ketemu hari Minggu boleh langsung diberikan kepada kakak guru sekolah minggunya atau bisa menghubungi kakak guru sekolah minggu terdekat untuk boleh mengumpulkan persembahan. Oke? Nah, baik kita akan mengumpulkan persembahan, nanti ibadah kita akan ditutup oleh Kak Dharma sebelum kita kumpulkan persembahan. Ya, Kak, kita akan sambil mengumpulkan persembahan kita, maksudnya ya, secara ya walaupun kita tidak bisa langsung, kita akan menyanyikan lagu. Tunggu sebentar ya, Kak Sari sekarang udah ganti ini nih device karena tadi ada apa namanya ada mati lampu di sini gitu. Jadi mohon maaf sekali Kak Sari kalau misalnya harus menggunakan sebentar ya sayang ya. Ya harus menggunakan handphone jadinya. Jadi kita Kak Sari harus membuka-buka ya seperti ini. Oke, yuk kita angkat pujian kita lagu terakhir hari ini. Kita angkat pujian kita, Oh Sukacitaku. Kak, ada suaranya, Kak. Kak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Oh, wait ya, bentar sayang ya. Bentar ya, nggak kedengeran ya suaranya. Duh, ini kenapa sih gitu. Oke. Stop sharing, kakak akan stop sharing. Mohon maaf ya. Maaf dulu nih. Mana tadi dia ya? Oke. Sebentar. Oh, nggak ada suaranya juga? Belum ada? Belum ada, Kak. Belum ada suara juga ya. Oke, Kak. Ya, bentar aja. Tunggu kasih Kak Sari waktu 5 detik. 5 detik, 1 menit. Jangan kelamaan Kak Sari. Oke. Mana dia? Jadi nggak enak nih Kak Sari. Enak nih Kak Sari sih. Ntar ya, ini lampunya nggak enak nih. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Suaranya ada nggak? Suaranya ada? Ada? Ada. Ada nggak? Ada ya? Nggak ada. Ada, gini. Nggak ada, Kak. Nggak ada juga suaranya? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada ya? Bentar deh kalau gitu. Nggak enak nih. Bentar. Oh, ada suaranya yang over apa nih? Tahu nih. Oke deh, kalau gitu kalau misalnya memang suaranya nggak ada, Nyanyi sama-sama aja, Kak. Oh, Jesus. Gimana? Kedengaran? Nggak ada, Udah Kak. kedengaran belum? Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama aja ya.
Oke, Oke, Kak. kalau gitu kita sama-sama aja deh. Penyanyi Oh Sukacitaku. 1, 2, kakak akan tampilkan ininya aja. Oke, ini kayaknya udah bisa sih ini. Oke, yuk. Kedengaran. Mana suaranya, Kak? Gak ada deh suaranya. Oh, Tadi kedengaran. lagi. Sampai. Akan mati Bagiku sukacita ini pada adanya Yesus Allah Aku berserah Aku cuman ya lama. Sejak oh sukacita ketemu juru selamat diam Nggak tahu lagunya Kak. di lagi sukacita penuh dan hanya aku Habis. ada Yesus yang Allah yang hidup, hanya aku berserah. Dia sumber kehidupan. Kehidupanku. Pam pam. Oke, ya demikian ibadah kita. Sampai jumpa buat adik-adik sekolah minggu semuanya minggu depan. Jangan lupa kita masih ibadah jam 8 pagi, oke? Yuk kita sama-sama penutup yang akan dibuat oleh Kakak Dharma. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi ini kami sudah beribadah kepadamu, sudah menyampaikan permohonan kami, doa-doa kami, dan juga mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan berkenan atas kami semua yang boleh ikut beribadah di pagi hari ini. Persembahan yang akan dan sudah kami kumpulkan, Tuhan berkati dan bisa dipakai untuk pelayanan sekolah minggu di GKPS kilometer 7 dan juga di seluruh GKPS. Dan biarlah kiranya ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya di dalam mengembangkan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, dan kami memohon supaya minggu yang akan datang kami boleh kembali bersama di dalam ibadah. Karena itu berkati kami dan juga kesehatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa dengan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagami, Pasada Uhur Nami, Setanggami, Senggoi dalam Honami, Salakah Nantorsa, Dokham Hasoman Nami, Orang Age Hujan. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Sehat-sehat semua. Jaga kesehatan ya. Oke, Kak. Dah. Bye. Dah. Keluar kami. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Hai, Kakak Izzy nanti ini ya. Ya, Kak. Ada yang mau keluar ini.